Boleh. Silakan. Ini kan kalau dari penjelasan Ustaz tadi bahwa sebenarnya untuk menaruh bangsa Yahudi di tempatnya di Syam itu, di Israel itu, memang sudah pola jarak jauh nih. Betul. Udah track jarak jauh. Betul. Nah, untuk sampai ke tempat itu dibutuhkan rencana yang sempurna untuk kemudian masuknya secara legal. Betul. Kan gitu. Iya. Apa? Jadi saya bisa aja seuzon, mungkin bisa berarti salah nih Ustaz. Jangan-jangan Holocaust itu rencana Ustaz. Betul. Dengan adanya Holocaust, kemudian ketika mereka kapal itu datang kan minta diterima di Palestina, sampai fotonya masih ada tuh kan. Betul. Tolong diterima kami karena kami dibandai di Jerman, keluarga kami dihabisi, tolong kami ditampung di Palestina kan gitu. Betul. Nah itu kan itu otentik ada fotonya gitu kan. Bahkan Simon Peres pun dulu adalah imigran di situ. Imigran. Dan termasuk Benjamin Netanyahu juga keturunan imigran Polandia. Nah itu dia. Warga Palestina itu nerima mereka karena kasihan. Betul. Baik hatinya rakyat Palestina. Baik hatinya mereka kan. Betul. Dengan adanya Holocaust, maka mereka menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan informasi ataupun berita yang terkait dengan pengembangan diri seperti edukasi, sejarah, misteri, kisah-kisah Islam ataupun akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan ataupun menyimak videonya. Dan berhasil dia. Siapa yang mewujudkannya kemudian? Ya pengikut-pengikutnya. Nah, maka muncullah David Ben Gurion menjadi Perdana Menteri pertama Israel yang berhasil membawa negara Ashkenazim, pasukan bangsa Ashkenazim ini menjadi sebuah negara di dunia, state di tanah Palestina. 15 Mei 1948. Saya boleh potong sedikit? Boleh. Silakan. Ini kan kalau dari penjelasan Ustaz tadi bahwa sebenarnya untuk menaruh bangsa Yahudi di tempatnya di Syam itu, di Israel itu, memang sudah pola jarak jauh nih. Betul. Udah track jarak jauh. Betul. Nah, untuk sampai ke tempat itu dibutuhkan rencana yang sempurna untuk kemudian masuknya secara legal. Betul. Kan gitu. Iya. Apa? Jadi saya bisa aja seuzon, mungkin bisa berarti salah nih Ustaz. Jangan-jangan Holocaust itu rencana Ustaz. Betul. Dengan adanya Holocaust, kemudian ketika mereka kapal itu datang kan minta diterima di Palestina, sampai fotonya masih ada tuh kan. Betul. Tolong diterima kami karena kami dibandai di Jerman, keluarga kami dihabisi, tolong kami ditampung di Palestina kan gitu. Betul. Nah itu kan itu otentik ada fotonya gitu kan. Bahkan Simon Peres pun dulu adalah imigran di situ. Imigran. Dan termasuk Benjamin Netanyahu juga keturunan imigran Polandia. Nah itu dia. Warga Palestina itu nerima mereka karena kasihan. Betul. Baik hatinya rakyat Palestina. Baik hatinya mereka kan. Betul. Dengan adanya Holocaust, maka mereka menerima. Nah, perlu satu kejadian besar yang sampai akhirnya bagaimana nih cara buka pintunya tanah Syam ini nih. Gitu, sama pintu tanah perjanjian ini bisa dibuka nih gimana caranya gitu kan. Betul. Cuma saya pikir jangan-jangan Holocaust ini juga sebuah rekayasa rencana Memang begitu besar. dimanfaatkan. Baik, ada cerita menarik tentang Hitler. Gimana Ketika Perang Dunia Pertama, posisi Hitler adalah sebagai panglima TNI kalau di kita, panglimanya militer di Jerman. Dan saat itu memang Jerman memiliki efek yang sangat berat ketika Perang Dunia ke-1, terutama hancurnya ekonomi. Sehingga kelaparan ini betul-betul melanda, militer pun kelaparan. Nah, sementara di saat itu kan kita tahu dari keturunan siapa tadi Rothschild, dia menguasai ekonomi. Orang-orang Yahudi di Jerman ini, Bavaria, Jerman Frankfurt ini menjadi penguasa ekonomi. Dan dia menjadi seolah-olah ya kaum super kaya di Indonesia. Yahudinya? Nah, orang Yahudi di Jerman ini, seperti kaum super kaya di Indonesia. Nah, intinya, maka kemudian ada sebuah tradisi yang ini sebetulnya ini cara mereka Yahudi menghinakan pribumi Jerman. Orang-orang Yahudi itu kalau ada orang Jerman berjalan, mereka pakai mobil, lalu mobil sedan mereka berhenti pinggir jalan melempar bungkusan ke tong sampah. Itu cara mereka menghinakan pribumi. Orang-orang pribumi memandang orang pribumi Jerman, oh itu makanan, yuk kita ambil. Dan memang begitu betul makanan. Nah itu terjadi di zaman Hitler. Ketika Perang Dunia Pertama,
Saat itu Hitler Jerman memiliki kekuatan, kondisi ada dalam kekuatan pengendali Perang Dunia Pertama. Nah, kemudian ada rehat dulu. Hitler mengatakan kita rehat dulu ya, beberapa jam. Aku yakin kalian sudah lelah, kalian butuh istirahat. Malam ini aku beri waktu sekian jam untuk kalian istirahat. Tapi kalian tahu kondisi negara kita, sedang kacau dan perang begini, tidak ada yang menyediakan makanan. Tapi aku berikan kebebasan kalian mencari makan dimanapun. Ini wilayah halal bagi kalian. Nah, disebarkanlah ya pasukannya tadi, termasuk Hitler. Ketika Hitler berjalan untuk menuju satu tempat di mana dia beristirahat, ada sedan Yahudi lewat, melemparkan bungkusan besar ke tempat sampah. Kata Hitler, itu makanan kita, ambil ya. Memang mereka baik untuk kasih makanan ke kita. Pada cara Yahudi menghinakan pribumi Jerman. Ketika diambil, Tuhan ini makanan, oke kita nikmati. Ketika Hitler menikmati itu, dia berpikir, aku ini pribumi, kita ini pribumi, dan Yahudi ini pendatang. Dan kita dihinakan oleh mereka. Dalam kondisi perang begini, mereka masih merasakan hidup, sementara kita mati-matian membela hidup bangsa kita, dan mereka benalu di negara kita. Dan saat itulah mulai muncul semangat untuk mengangkat pribumi dan menghinakan Yahudi, bahkan mengusir Yahudi dari Jerman. Maka dia berambisi besar. Jika aku menjadi pemimpin di Jerman ini, akan aku singkirkan dan situasi akan aku balik. Mereka yang bertahan di Jerman, aku akan bikin mereka menjadi kasta terendah. Hitler jadi malu qadarullah, Allah takdirkan Hitler memimpin. Pemimpin di Perang Dunia Kedua, dia jadi pemimpin Jerman kan. Nah, maka dia sekap orang-orang Yahudi tadi. Nah, dia mensekap 5.000 Yahudi. Ada yang bilang 5.000 sampai 6.000 Yahudi. Nah, itu sebetulnya sebagai sebuah alibi saja agar Yahudi membayar, artinya mengakui bahwa Hitler berhasil itu menghinakan mereka. Maka Hitler ngirim surat ke Rothschild. Isinya, aku menawan sekian ribu bangsa kalian, 5.000 sekian. Tebus nih sekian juta pound sterling sampai tanggal sekian. Kalau di tanggal sekian kalian tidak menebusnya, aku bantai mereka. Aku bantai mereka. Nah, Rothschild mengirim utusan menghadap Hitler untuk melihat mana yang dibantai. Izinkan kami melihat mereka. Dilihatlah itu di kamp-kamp konsentrasi Yahudi yang dibuat oleh Hitler. Ternyata isinya laki-laki tua, dewasa, ibu-ibu, anak-anak. Yang dibutuhkan oleh Yahudi itu saat itu adalah salah satunya oleh Herzl adalah apa? Theodor Herzl adalah pemuda-pemuda Yahudi untuk mendirikan negara Yahudi Raya di tanah Palestina. Oh, potensi-potensi mudanya. Potensi muda yang ingin dilihat. Tapi yang ditawan itu ternyata yang udah tua, anak-anak, wanita. Ya. Kami tidak butuh mereka, silakan aja lah. Bantai aja. Bantai aja. Nah, silakan bantai aja. Mulai nih. Hitler bilang, gila ya kalian. Aku tidak main-main loh. Ketika aku mengatakan kalian tidak menebus mereka sampai tahun tanggal sekian, aku membantai, aku akan melakukannya. Silakan saja. Aku tidak butuh mereka. Jadi siapa yang kejam? Hitler? Apa orang mereka sendiri mengorbankan rakyatnya sendiri untuk sebuah ambisi? Ternyata mereka sudah punya rencana. Wah, rencananya apa? Menarik. Dia pasang kamera-kamera di setiap camp-camp tadi. Sebetulnya itu kamera itu dipasang di camp untuk publikasi bahwa kamilah korban pembantaian Perang Dunia Kedua. Kami dibantai di Holocaust itu. Maka akibatnya apa? Mengalirlah semua kompensasi dari negara terutama Amerika dari dunia kepada Yahudi bahwa mereka korban terbesar Perang Dunia Kedua. Mengalir harta dan pasukan negara-negara ini mengawal mereka untuk menuju negara. Kalian tidak punya negara, nih aku beri negara. Di mana mereka? Tadinya diberikan 3 opsi: Argentina, Uganda, dan Palestina. Mereka milih Palestina. Maka sejak saat itulah berbondong-bondong. Pas banget nih gitu kan. Pas banget ini. Berbondong-bondong oleh Yahudi Hazarim pasca revolusi Bolshevik dari Rusia, mereka masuk ke tanah Palestina. Dimulai 1920 setelah Arthur Balfour membuat sebuah legalitas. Dunia menyaksikan bahwa kita bersalah pada bangsa Yahudi. Mereka menjadi korban pembantaian Perang Dunia Kedua ini. Maka dunia berhutang nyawa pada mereka, berhutang kehidupan. Maka kita izinkan mereka untuk hijrah ke Palestina. Kami memohon keriduan rakyat Palestina untuk memberikan tanah bagi mereka. Palestina menerima, asalkan hidup rukun.
Tapi apa yang terjadi? Terjadi okupasi, perampasan wilayah sejak 1920. Setiap bulannya 2.000 Yahudi dihijrahkan ke Palestina. Maka dalam waktu 1 tahun saja, dulu tahun 1946, itu etnis Yahudi yang paling banyak itu paling hanya 8% saja. Dan itu Yahudi Sephardim yang bersahabat dengan Palestina, dan ini nenek moyang mereka dulu yang pernah ada di Palestina di zaman Umar bin Khattab. Tapi begitu Ashkenazi masuk dalam waktu 1 tahun 1947, akhir 1947, 54% wilayah Palestina mereka kuasai. Dan itu diresmikan oleh PBB atas nama PBB Henry S. Truman, Presiden Amerika, mengatakan, saya setuju dengan keputusan PBB membagi 2 Palestina, 54% bagi Yahudi dan 46% bagi Muslim. Sejak saat itulah terjadi pengungsi yang kemudian di cover PBB seolah-olah legal sampai sekarang. Maka pecahlah Palestina menjadi 2, 11 provinsi mereka ambil menjadi West Bank, tepi barat, 1 provinsi untuk pemerintahan Palestina yang belum mereka kuasai, Gaza. Ini dia, menurut saya ini pola yang mereka ambil, yang mereka jalankan masih relate dengan sekarang, Ustaz. Betul, masih. Gaya mereka itu playing victim. Betul. Gaya mereka playing victim. Kemudian jadi ada Israel has the right to defend themselves, gitu kan? Mereka punya hak untuk kemudian membalas atau juga karena playing victim. Padahal dia otaknya gitu sebenarnya kan. Dibuat undang-undang piagam PBB pasal 51 boleh membalas dendam. Nah itu jadi kejadian kayak gitu, ibaratnya bahwa ketika ada memang sih sisi kecerdasan boleh juga sih, kelicikan jatuhnya. Ketika Hitler menawarkan, sebenarnya Hitler adalah pedagang sebenarnya. Dia butuh duit sebenarnya kan, untuk membangun Jerman, untuk perang gitu ya. Yang bisa jadiin barang bargain adalah kaum gitu ya. Bedanya bukan barang gitu kan, bangsa. Ditawarin ke sini sama ini nggak diambil. Dianggap bahwa ini bisa jadi devisa. Betul. Bisa jadi devisa image gitu buat mereka kan. Karena banyak duit itu Yahudi di Jerman, banyak duitnya, Hitler tahu itu. Nah, itu dia. Jadi ini mirip dengan kejadian para sandera yang ada di Gaza. Nggak ada niat dia mau bebasin. Malah yang dibom itu adalah yang diprediksi menjadi tempat kam-kam si Sandra itu. Malah dihabisin semua untuk menjelekan pasukan perjuangan kan gitu kan. Ini sama juga ketika di Sandra sebenarnya nggak ada niatan juga untuk ngebahasin ini. Tapi bagaimana caranya untuk ambil keuntungan di kondisi itu. Karena di tahun yang sama saat itu adalah tahun di mana televisi pertama kali ada. Itu di antara era 20 atau 30 gitu. Saya namanya John apa siapa gitu yang menciptakan televisi gitu kan. Di tahun itu propaganda semua isinya, Saat. Betul. Dan mereka udah nyiapin kamera. Nah, betul. Itu adalah bagian dari bagaimana Yahudi bekerja untuk mendirikan negara dunia. Mereka membuat media massa, elektronik, cetak, dan televisi. Nah, sama ya. Jadi pertama kali ada media massa mereka juga kreatornya ya. Dan isinya itu tadi propaganda Yahudi untuk menguasai dunia. Seolah-olah dunia itu harus pada mereka, dan Yahudi korban tadi, playing victim tadi. Dan mereka selalu narasinya adalah kasta-kasta tertinggi di umat manusia. Gitu. Karena di Hollywood misalnya ada peperangan itu, tinkernya itu selalu pemenangnya orang, pahlawannya orang Yahudi. Sampai Marvel itu jagoannya Tony Stark itu orang Yahudi loh, Saat. Gitu. Tony Stark itu orang Yahudi gitu kan. Sampai yang ngalahin Alien aja orang Yahudi tuh. Film Independence Day kan sampai ke luar angkasa. Will Smith sama James Goldblum. Goldblum ini profil Yahudi gitu. Sana yang pinternya. Men, itu kita udah langsung masuk ke dalam setelah dibentuk Prancis, Inggris, Amerika, dan Amerika ini menjadi state yang paling ideal dan berhasil betul-betul sempurna. Mereka menciptakan state bagi ideologi Yahudi dunia untuk menguasai dunia, maka mereka yang bermain. Nah, mereka tahu Palestina ini jantung dunia, pusat peradaban Islam. Nah, bagaimana ulama-ulama yang ada di sekitar Palestina, maksudnya ulama-ulama Arab ini, ada dalam program menerima semua fakta, sebuah skenario yang mereka buat, maka dikirimlah orang-orang yang mereka bentuk untuk mendekati negara-negara Arab. Ditawari, mau nggak secara politik, ditawari oleh militer Yahudi lewat Inggris. Ada Christopher Allenby, Jenderal Allenby.
Kemudian ada Letjen Thomas Edward Lawrence, Terence Edward Lawrence, ada yang menyebutkan Thomas Edward Lawrence, yang kemudian melobi orang-orang Arab, mau nggak kalian bebas dari Turki? Maulah, mau kalian merdeka, mau. Dibidanilah lahirnya negara-negara Arab. Ini sih Lawrence Arabia itu. Lawrence of Arabia. Untuk Asia itu kuat juga Indonesia. Ada Snokugro-nya. Jadi semua negara-negara pengaruh Islam itu semua diberikan, dikasih referendum oleh Inggris, dan Inggris siapa revolusinya? Yahudi juga. Sampai sekarang. Jadi seolah-olah ibu kandung mereka Yahudi, ibu kandung mereka Amerika, Inggris. Nah sekarang ketika Inggris Amerika setuju melegitimasi setuju dengan apa yang dilakukan Yahudi membantai Gaza, ya nggak mungkin lah mereka melawan Tuhan mereka. Ini fakta yang terjadi. Nah, menariknya jadi, bagaimana mulai nyambung semua nyambung seperti itu benang merahnya. Kemudian ada sisi lainnya juga, ini tidak terungkap. Nah, bagaimana bisa Turki yang menguasai 2/3 dunia hancur, kemudian pecah menjadi negara-negara Arab dan negara-negara Islam di dunia. Nah, ini dimulai dengan cara-cara yang disepakati tadi oleh Illuminati, 12 petinggi dinasti Yahudi yang kemudian dilegalkan, diresmikan menjadi protokol Zionis. Nah, harus ada tokoh yang diangkat. Siapa? Nah, siapa tokoh yang diangkat untuk menghancurkan Turki dan mengambil Palestina? Mustafa Kemal Pasha. Mustafa Kemal Pasha ini adalah orang Yahudi dari Salonika, Turki Selatan. Atatürk itu gelarnya, Bapak Turki. Mustafa Kemal Pasha. Nah, dia sejak remajanya memang ketahuan orang Yahudi yang tinggal di Salonika perbatasan dengan Yunani, Turki Yunani itu benci Islam. Diambillah dia. Kamu akan saya kadar menjadi orang nomor 1 di Turki. Bagaimana? Diambil dia, disekolahkan militer di Perancis. Ya karena ibunya dia kalau nggak salah Yahudi itu. Yahudi disekolahkan di Perancis sampai menjadi seorang tokoh militer kuat dengan prestasi militer yang hebat. Diciptakan perang antara Yunani dengan Turki. Yun, kamu enak gak ada dalam Yunani maksud saya? Enak gak kamu dikuasai Turki? Ya, betapapun hak kami diberikan, tapi kami tidak merdeka. Kami ingin merdeka. Aku bantu merdeka kalian. Maksudnya kita bikin merdeka sama-sama, tapi kita saling bantu. Turki akan kita hancurkan. Caranya gimana? Kita bikin skenario perang. Cukup 2 kali saja. Episode pertama kalian menang, Turki kalah. Nanti episode kedua kalian pura-pura kalah, Turki harus kita menangkan. Karena kalaupun Turki menang, itu bukan khilafah yang muncul, tapi negara boneka yang mereka bangun. Siapa tokohnya? Orang kami yang sudah kami bentuk. Siapa? Mustafa Kemal. Nyambung saya berarti. Ditempatkan di mana? Di batalion kelima. Batalion kelima itu Palestina. Media bermain tuh. Pulanglah Mustafa Kemal. Semua menyorot pada Mustafa Kemal Pasha seolah-olah dia adalah calon pembaharu yang akan memerdekakan Turki, menyelamatkan Turki dari kehancuran. Ketika perang dia yang dibikin sibuk, di blow up ke media. Sementara di media juga memblow up tentang khilafah Turki Utsmani. Siapa? Sultan Abdul Hamid. Tapi dikatakan negatif. Ya di era itu memang sedang penurunan. Diambilnya orang-orang munafik pembaharu orang Turki yang dibesarkan oleh Barat, sehingga muncul Turki muda yang tanda petik mereka liberal. Subscribe to my channel.